Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raden Ajeng Azmi Hayatunufus Fajri Zahra, kelas A Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang pasar tanah dan modal pada mata kuliah Ekonomika Mikro 2. Nah, dalam materi ini terdapat 3 komponen yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama yaitu dasar-dasar penentu upah, yang kedua peran serikat pekerja, dan yang ketiga diskriminasi ras. Pertama-tama saya akan membahas tentang dasar-dasar penentu upah, yaitu tingkat upah umum yang dimana terbagi menjadi 2, yaitu tingkat upah umum real dan tingkat upah umum nominal. Sebelum kita melangkah ke situ, saya akan memberitahu terlebih dahulu apa itu upah real dan upah nominal. Upah real menggambarkan daya beli dari pendapatan atau upah yang diterima pekerja, sedangkan upah nominal adalah rata-rata upah harian yang diterima buruh sebagai balas jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Nah, untuk pembahasan kita kali ini, tingkat upah umum real di sini merupakan kekuatan daya beli dari 1 jam kerja atau upah yang didasarkan pada kekuatan daya beli dalam 1 jam kerja. Nah, contohnya, ketika kita bekerja, kita akan mendapatkan upah. Nah, dari upah inilah kita dapat membeli barang kebutuhan sehari-hari. Ketika upah real meningkat, maka daya beli seseorang juga pasti akan meningkat. Sedangkan tingkat upah umum nominal, yaitu dalam bentuk rupiah, upah umum nominal merupakan upah yang hanya dapat berupa angka, sedangkan upah real adalah berkaitan dengan kemampuan daya beli seseorang. Permintaan terhadap tenaga kerja. Produk marginal atau produktivitas marginal merupakan bagaimana seseorang bisa berkontribusi terhadap usaha yang menimbulkan keuntungan. Semakin tinggi produktivitas marginal seseorang, maka tingkat labor atau tenaga kerja semakin menurun. Karena penambahan produktivitas seseorang akan mengakibatkan kualitas output semakin baik tanpa membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Produktivitas marginal seseorang lebih tinggi karena memiliki barang modal. Nah, misalnya, untuk menggali 10 meter parit, jika kita menggunakan tenaga kerja, itu bisa membutuhkan waktu beberapa hari, lumayan lama. Namun, jika kita menggunakan bulldozer, sebuah alat, pasti hanya memerlukan waktu sehari. Penawaran terhadap tenaga kerja terbagi menjadi 5, yaitu jam kerja, partisipasi angkatan kerja, imigrasi, temuan empiris, dan perbedaan upah. Nah, untuk yang pertama, jam kerja ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu efek substitusi dan efek pendapatan. Nah, untuk jam kerja sendiri, yaitu upah akan berbarengan dengan peningkatan jam kerja. Misalnya, berdasarkan saat upah naik, maka secara otomatis orang akan berlumba-lumba untuk menjadi tenaga kerja. Atau upah naik, tenaga kerja naik, jam kerja juga akan naik. Nah, untuk efek substitusi, yaitu ketika ada penawaran tenaga kerja, maka orang akan berlomba-lomba untuk bekerja karena upahnya naik. Sedangkan untuk efek pendapatan, yaitu membuat orang berpikir bahwa saya hanya akan bekerja ketika upah saya tinggi dengan jam kerja yang sedikit. Contohnya dokter, ekonom, biasanya seperti itu. Partisipasi angkatan kerja, yaitu ketika partisipasi angkatan kerja tinggi, maka suplai tenaga kerja juga tinggi. Sedangkan untuk imigrasi,
Para imigran memiliki upah yang sedikit karena sering disebut memiliki low skill. Temuan empiris terdiri dari lelaki dewasa, perempuan dewasa, remaja, dan secara umum penduduk keseluruhan. Sedangkan perbedaan upah, setiap orang satu dengan yang lain tentu memiliki perbedaan upah yang biasanya dipengaruhi oleh perbedaan bentuk pekerjaan, mutu tenaga kerja atau sumber daya manusia, sewa atas kenaikan individu, dan pasar segmentasi. Peran serikat pekerja. Sejarahnya, pada tahun 1981 terbentuk ilmu ekonomi daya serikat pekerja. Samuel Gompers mengatakan bahwa serikat pekerja berkolaborasi dengan kapitalisme. Dari awal perjuangannya, maka terbentuklah peristiwa tawar-menawar antara pemerintah, yaitu secara kolektif yang dalam bentuk undang-undang. Dari undang-undang ini ditetapkan UMR. Bagaimana serikat pekerja menaikkan upah? Yang pertama, membuat kelompok yang bernama serikat buruh, lalu memonopoli suplai tenaga kerja. Untuk kenaikan upah hanya berlaku bagi anggota serikat. Lalu peningkatan upah, serikat buruh meminta tingkatkan upah namun beresiko menurunnya tenaga kerja atau peningkatan pengangguran. Pengaruh terhadap upah dan lapangan kerja. Orang yang berada dalam serikat akan mengalami peningkatan pendapatan sekitar 10-15%. Dan pengaruh serikat terhadap peningkatan upah adalah sedikit. Peningkatan upah akan menurunkan lapangan kerja dan upah naik akan menyebabkan meningkatnya pengangguran. Nah, pembahasan materi terakhir kita yaitu diskriminasi ras. Orang-orang Afrika dikenal dengan istilah low skill atau kelas sekian karena saat di Amerika yang diutamakan adalah orang-orang Amerika sendiri. Bahkan tingkat pekerjaan yang sama tetapi pendapatan orang berkulit putih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang berkulit hitam. Jadi diskriminasi ras juga menjadi penentu pasar tenaga kerja. Itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.